dari kekerasan hati. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafael Bertakin. Nama saya Anita Putri, nama saya Leka Dewa, nama saya Guna Darjuma, nama saya Nadira Samarjati, nama saya Nur Fatima. Nama saya William Negara, nama saya Eko Malta, nama saya William Negara. Jadi langsung aja kita ke materinya. Let's go. Jadi menurut Ibu, pengertian dari keras hati itu gimana sih? Keras hati ya? Kalau menurut Ibu, keras hati itu sama kayak penyakit hati. Atau kalau keras itu kan berarti dia tuh stubborn ya. Apa sih bahasa Indonesia stubborn? Iya, kayak keras kepala. Keras hati itu kira-kira ya penyakit hati, dimana orang itu ngerasa kalau misalkan dia dikasih tahu itu mungkin kurang dengerin, atau dia tuh untuk melakukan hal yang dikasih tahu sama orang itu susah, ataupun kalau bahasanya kita tuh kayak bandel lah gitu, bandel. Kira-kira gitu sih. Oke, baik. Lalu menurut Ibu, faktor penyebab adanya perilaku keras hati itu apa sih? Kalau faktornya sih menurut Ibu karena personalitinya ya pertama. Karena kalau keras hati itu pasti bawaan dari diri sendiri. Jadi pertama itu dari kebiasaan orang itu tuh harus gimana. Misalnya dia bergaul sama orang-orang yang emang bandel juga. Itu bisa jadi bikin mereka tumbuh juga tuh sikap dimana mereka tuh keras hati. Ataupun pengaruh dari luar, kayak misalnya dia berinteraksi sama orang di medsos gitu, itu juga bisa bikin mereka keras hati. Atau hubungan dengan keluarga yang kurang baik, itu menurut Ibu juga bisa jadi faktor. Jadi pada kali ini kita lagi nyari orang untuk diwawancara lagi. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, kita lagi di sekitaran kantin nih. Mungkin langsung aja ya kita cari orangnya. Oke, ayo guys. Cek, kita mau wawancara nih tentang keras hati. Boleh. Jadi menurut Cece, keras hati tuh ada di surat apa, sama di Al-Quran tuh ada atau enggak gitu, Cek? Setahu Cece, kalau apa sih keras hati itu ada di Al-Quran Al-Baqarah ayat 74 sama surat Az-Zumar ayat 22. Yang dibunyikan, yang bunyinya orang yang keras hati lebih buruk daripada batu dan biasanya jauh dari Allah. Oke, Ya. makasih ya, Cek. Iya, sama-sama. Oke, jadi kesimpulan yang kita ambil dari penjelasan Cece tadi, kita bisa nyimpulin kalau keras hati itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74 sama Az-Zumar ayat 22, yang bunyinya di Al-Baqarah tuh orang yang keras hati tuh lebih buruk daripada batu karena tidak tersentuh oleh kebenaran. Nah, kalau di surat Az-Zumar ayat 22, orang yang keras hati itu biasanya tidak pernah zikir dan tidak pernah dengar kata Allah atau rahmat Allah gitu, guys. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari kita berdua. Saya akan menanyakan tentang keras hati. Menurut Papur, ada nggak sih sisi positifnya keras hati itu? Menurut Bapak gimana? Keras hati menurut Bapak positifnya ya apa ya, jadi mungkin dia lebih ini aja lah, lebih kuat pendiriannya. Tetapi si negatifnya tentu akan menimbulkan kecenderungan untuk sombong pada orang yang keras hati tersebut, karena akan mengakibatkan bahwa hubungan komunikasi dengan lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan secara umum, tentu saja akan membawa efek yang kurang baik. Ya, tetapi untuk positif untuk diri sendiri, mungkin itu bagus karena ada semacam PD yang kuat terhadap apa yang dia punyai, begitu. Oke, terima kasih Pak Pur. Selanjutnya partner saya Alika Viola akan mewawancarai Pak Pur. Ya. Baik, jadi menurut Pak Pur, bagaimana cara menghindari sikap keras hati ini? Baik, cara menghindari keras hati itu kembalikan kepada diri masing-masing. Kalau kita seorang muslim, ya kan, nah itu harus dimulai untuk bersabar tentu saja, berucap dengan yang baik, ya kan.
kemudian bisa mengendalikan emosi atau amarah sehingga nanti tidak terjadi dia itu merasa paling hebat, paling wah sehingga sombong tadi yang Bapak bilang. Jadi keras hati itu bisa menimbulkan kesombongan juga. Jadi awalnya dari tadi untuk bersabar, untuk bisa menerima apapun pendapat penilaian orang terhadap kita. Juga kalau bikap muslim ya tentu saja banyak baca Al-Quran ya. Itu adalah suatu jalan untuk menekan supaya keras hati itu akan berkurang ya. Kalau kita sering baca Quran, insya Allah akan pengaruh. Jadi membaca Al-Quran tambahan ini, di samping pengaruh terhadap diri yang membaca juga pada orang-orang yang mendengarkan kita bertadarus, kita membaca Quran. Untuk hati kita insya Allah akan terbawa oleh kehebatan Al-Quran itu sendiri kalau kita sering melantunkan atau membaca Al-Quran. Jadi untuk menurunkan keras hati tadi harus bersabar, harus bisa menerima kritik saran dari yang siapapun tentang diri kita, juga dengan banyak membaca atau tadarus Al-Quran. Itu saja intinya, dua itu saja. Oke, bersama saya lagi di sini, nama saya Rasyad Setia Mutakin. Nama saya Musa Muhammad Bisri. Jadi di kesempatan kali ini saya mau nanyain apa sih hukum dari keras hati. Sekarang kita ada di kantin, kita mau nanyain salah satu narasumber kita. Siapa nih Mal? Kira-kira Mal? Mas PI. Mas Fi. Mas Fi. Lagi ngapain Mas Fi? Santai. Boleh nanya-nanya gak Mas Fi? Boleh nanya apa? Boleh. Nanya apa? Oke Mas Fi, saya mau nanya, apa hukumnya keras hati? Keras hati hukumnya haram. Haram. Karena Karena jauh dari rahmat Allah. Oh, hatinya tertutup juga? Iya, hati tertutup jadi nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Keras hati itu nggak boleh. Oke. Oke, udah ada tambahan lagi nggak sih? Nggak ada, itu aja. Nggak ada. Oke, jadi di sini menurut Mas Wi, keras hati itu adalah kita tuh jauh dari rahmat Allah dan kita tuh keras hati. Maksudnya kita tidak mau dinasehatin, hatinya keras, gak mau dengar-dengar kata-kata orang lain gitu. Ya gitu guys. Ya. Oke. Apa cukup kali ya, Pak? Cukup ya. Cukup ya? Cukup, Oke. Oke. Mungkin sekian dari pembahasan kita. Dadah. Pada salah satu narasumber kita yang berada di kantin. Lalu masuk. Nah, sebelum itu biarin biarin Kenapa? Kamu datang pakai kerudung. Dia udah pakai dulu.